Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai aktivitas, silakan pimpin berdoa sama ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Untuk doa dimulai. Baik, sebelum aktivitas pembelajaran dimulai, kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah, di suasana yang masih COVID ini, kita masih bisa bertemu tatap muka walaupun hanya setengah kelas. Saya lihat ke kalian, semangat pagi! Semangat pagi! Baik, terima kasih. Semangat semua ya? Saya akan absen kalian terlebih dahulu, tetapi sebelum kita mulai aktivitas praktek, di sini saya dibantu oleh laboran atau toolman yang ada di sini, Pak Yoga. Jadi ketika kalian nanti mau praktek, mempersiapkan alat dan membereskan alat, langsung laporan ke toolman atau ke Pak Yoga. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Saya absen dulu ya. M. Aldi, Muhammad Revi, Muhammad Dio, Muhammad Fadilah. Ada. Ini satu lagi Muhammad Dio ya? Muhammad Rizky tadi ada? Oke, Rian Ferdiansyah. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai, saya pengen bagi dulu kelompok buat di proses pembelajaran ini supaya kita belajarnya nanti bisa struktural dan sesuai dengan SOP. Kelompok 1, Aldi Rizaldi, silakan ke depan. Ahmad, di belakangnya siapa? Ahmad mana ada? Andrian? Dan Hofi? Ya. Baik, kelompok 2, Rian Ferdiansyah di depan, ya. M. Rizky? Dio? Deas? Ya. Kelompok 3, M. Revi? Ardi? Ardi di belakangnya? Haikal? Sama M. Aldi? Baik, M. Aldi di paling belakang. Baik, ini kelompok kalian. Nanti kita belajar tentang sistem suspensi, khususnya sepeda motor Honda, karena kita udah bekerja sama dengan Honda. Sistem suspensi bagian depan pada sepeda motor. Ada yang masih ingat apa itu sistem suspensi? Siapa namanya? Haikal. Oke, apa itu Haikal sistem suspensi? Pakai ini ya, biar jelas. Sistem suspensi adalah peredam kejut pada motor untuk jalan bergelombang. Oke. Sebagai peredam kejut pada sepeda motor saat di jalan bergelombang atau di jalan yang rusak, mungkinnya gitu, Haikal. Apa akibatnya jika kalian menggunakan sepeda motor tanpa ada suspensi atau shock bagian depan? Sakit badan. Jadi tidak nyaman. Itu perjalanan dekat. Gimana kalau perjalanan jauh? Melelahkan, capek gitu ya, benar ya? Oke, sebelum kita praktek, saya akan menampilkan dulu sedikit video dan sedikit gambaran bagaimana cara kalian untuk proses praktek. Kalian kemudian pelajari sesuai dengan kelompoknya, kasih nama, ya, pelajari dulu, baru kalian boleh praktek. Paham? Nah, ini ada cara melepasnya. Jadi jangan, biasanya dilepas, kalau kemarin Revi bilang, Pak, boleh nggak dilepas pakai sendok ban? Jawabannya sih boleh gitu aja. Cuman ada SOP-nya, ya. Ada alat khusus untuk membuka seal shock. Yang kedua, saat memasang seal shock kita juga ada alat khusus. Kalau kemarin kata Revi dipukul, mungkin Revi batas servisnya yaitu 0,20 mm ya. Jadi kalian ketika nanti mau minjem alat ukur DTI ini, kalian harus hati-hati ya. Ini nanti di ujungnya ada magnet. Pergunakan magnet itu supaya satu biar kokoh,
atau dia diam posisinya. Yang kedua, saat pengukurannya bisa akurasi atau akurat atau presisi. Bisa dipahami ya? Ingat, batas keolengannya adalah 0,20. Nah, ini nanti saat pemasangan silsok seperti ini. Ada pertanyaan dulu dari kalian? Baik, silakan. Raffi? Apa akibat jika takaran oli shockbreaker depan yang kiri dan yang kanan berbeda? Nah, apa akibatnya jika takaran oli yang kiri dan yang kanan beda? Yang kiri segitu, yang kanan 70 mili plus minus 1 mili. Apa akibatnya? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Aldi, jawabannya. Tidak akan nyaman pada saat digunakan. Terus nanti bisa berefek ke bannya juga. Karena kanan dan kirinya tidak seimbang, bisa menyebabkan keolengan juga. Baik, ini sedikit pemaparan video aja biar ada gambaran buat kalian. Oke, membuk hasil ini ada alatnya. Apa nama alatnya? Oil seal remover. Jadi kalian nanti ketika datang ke Pak Yoga, jangan bilang, Pak, minjem alat buat nyongkel. Jangan seperti itu. Lembar kerja peserta didik, ini ada yang harus kalian isi. Kelompok 1, kelompok 2, ini satu kelompok ya. Kelompok 3, saya jelaskan di sini aja biar lebih terperinci. Kalian saya udah kasih lembar kerja peserta didik, ya. Di situ ada aturannya. Suspensi. Yang kedua, memperbaiki kerusakan pada sistem suspensi. Alat dan bahannya udah saya siapkan. Kelompok 1 sudah membuka. Baik, saya mau tanya nih. Ini apa namanya? Pegas. Perpu, ya. Kalau yang ini apa namanya? As. Ini asnya ya. Tolong diukur. Apa ini membuka apa ini? Buka itu Pak. Membuka? Untuk shockbreaker. Ya. Awas lepas ya. Ya Pak. Pertanyaannya, kenapa ini harus pakai lap? Supaya bersih Pak. Supaya bersih. Nih, Jadi ini tidak ada cacat ke ini ya, asnya ya. Oke, silakan lakukan pembongkaran. Pastikan posisinya ada di angka 0. Jika melebihi batas servis, tinggal di ini aja nanti ya, tinggal ditulis aja melebihi batas servis. Kalau cukup berarti bisa langsung dipasang lagi. Oke, ini apa ini? Pegas. Udah diukur belum? Sudah. Berapa ukurannya? 459 mm. 459 mm. Berapa tadi batas ininya? 453. Pastikan sesuai dengan takaran. Pertanyaan untuk Aldi, takarannya ini motor untuk jenis motor apa ini? Astrea. Berapa takaran olinya? 53 ya. Presentasi Akan mempresentasikan hasil pembongkaran dan analisa yang terdapat di shockbreaker GN5 atau Astrea Grand. Karena keolengan yang terjadi di as ini 0,10 mm, sedangkan batas servisnya ada di 0,20 mm. baik. Jadi secara keseluruhan gimana? Untuk pegas dan asnya masih bisa digunakan. Cuman tadi pada saat pembongkaran olinya tidak ada sama sekali. Ya, 4 orang. Baik, terima kasih. Baik, lakukan sesuai dengan ininya ya, kapasitasnya ya. Ya, itu sudah. Kelompok 3 udah selesai. Sudah Pak. Tadi udah diukur. Sudah. Hasil ukurannya gimana? Hasil ukuran. Oke, hasil ukurannya gimana? Hasil ukuran dari pengukuran Panjang pegas. panjang pegas. Yang ini tadi gagal Ya Pak, kurang. ya, karena olinya Kurang. Jadi minggu depan kelompok ini harus Baik Pak. coba lagi ya.
Oke, silakan dibereskan kembali, dirapikan kembali. Kalau sudah, kalian boleh berkumpul lagi. Di sini sesuai dengan kelompoknya. 70? 72. Harusnya juga kalaupun bebek hanya 70 plus minus 1. Jadi maksimalnya itu 71 ya, Pak? Ya, maksimal 71. Gitu. Itu kalau untuk bebek berarti kelebihan. Untuk sport berarti kekurangan. Baik, LKPD-nya mulai dikumpulkan kembali. Ini hasil kerja kalian. Terima kasih. Ini di mana fungsinya dia bisa meredam kejut sebagai kenyamanan pengendara, ya, supaya saat mengendara tidak capek, tidak lelah, seperti itu ya. Oke, di sini ada yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita? Kesimpulan hari ini, kita belajar ini, ada yang bisa menyimpulkan? Menurut saya kita telah belajar lagi mengenai sistem suspensi seperti tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai cara pembongkaran secara SOP. Mungkin dari kelompok teman kita gitu kan ada yang terbiasa membongkar akan tetapi tidak dengan SOP. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah katakan pada saat di ruangan sebelah sana, ada yang membuka dengan pembuka ban. Nah, itu kan bukan SOP. Nah, mungkin jadi ke kita teman-teman juga menambah wawasan. Jadi benar-benar bahwa ini yang sesuai prosedur itu seperti ini dan sesuai standar dari buku pedoman reparasinya itu kayak tadi oli shock itu ada standarnya. Baik, terima kasih simpulannya yang dari kalian. Pelajaran minggu depan kita sistem suspensi. Yang bagian belakang kita belum ya. Yang bagian belakang belum, tetapi nanti saya pengen untuk kelompok 3 dikhususkan pembelajaran yang ini tolong dibereskan. Oke, kemudian ada lembar penilaian. Ada Ardi, mana Ardi? Oke, Ardi, tadi ketika saya tanya masih ada kekurangan ya, sempurnakan. Terus ada Haikal juga ya. Ada pertanyaan yang tolong disempurnakan, yang lainnya udah bagus. Ya, nilainya udah bagus. Tadi saya tanya panjangnya berapa, kalian udah menjawab. Batasnya berapa, kalian sudah menjawab. Nah, itulah yang ada di sistem suspensi sepeda motor, khusus bagian depan. Gitu. Baik, sekarang kalian boleh pulang. Tolong tertib di jalan, ya. Yang menggunakan sepeda motor, tolong hati-hati di jalan. Kita sudah ada namanya SMK Pasundan 2 Bandung, Sekolah Binaan Safety Riding Honda. Jadi tolong itu dijaga, ya. Pergunakan sepeda motor dengan benar, ya. Jangan ugal-ugalan di jalan. Pakai helm, ya. Walaupun dekat, tadi saya nanya di sini ada yang orang dekat ya, beberapa orang. Tolong walaupun mau dekat mau jauh, pergunakan helm, ya. Terus safety-nya dipakai, jaket yang kayak gitu supaya aman. Ya, kita akhiri aja. Boleh berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah membimbing kami. Mungkinnya, untuk selanjutnya mungkin sebelum menutup pembelajaran, baiknya kita semua melakukan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Ferry Febriana, PPG tahap 4 angkatan 2021. Terima kasih untuk Pak Ahmad dan terima kasih untuk Pak Gunawan sebagai guru pamong. Saya ucapkan ya banyak-banyak terima kasih dan saya minta masukannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.